Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, ceria, dan bersemangat ya. Pada kesempatan ini, saya Karolin SP akan menyampaikan materi tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, pertemuan kedua, untuk siswa-siswi SMP kelas 9 semester 1. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan perbedaan perkembangbiakan lumut dan paku. 2. Menjelaskan perkembangbiakan hewan secara aseksual dan seksual. 3. Menjelaskan siklus hidup hewan. 4. Menganalisis manfaat teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Yang kelima, menyajikan hasil karya pada perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan paku. Pernahkah kalian melihat tumbuhan lumut dan paku berbunga? Bagaimana tumbuhan tersebut berkembang biak? Pada tumbuhan paku dan lumut, perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis. Fase vegetatif atau fase sporofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora. Sedangkan fase generatif atau fase gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Metagenesis tumbuhan lumut. Pada tumbuhan lumut yang kita jumpai merupakan generasi gametofit atau tumbuhan penghasil gamet yang haploid atau N. Dengan demikian, terdapat tumbuhan lumut jantan dan lumut betina karena satu tumbuhan tidak dapat menghasilkan dua sel kelamin sekaligus. Sel-sel kelamin jantan atau sel sperma dihasilkan dari antheridium dan sel-sel kelamin betina atau sel telur atau ovum terletak di dalam archegonium. Kedua organ penghasil sel kelamin ini terletak di bagian puncak tumbuhan. Antheridium yang masak akan melepaskan sel-sel sperma. Sel-sel sperma berenang menuju archegonium untuk membuahi ovum. Ovum yang terbuahi akan tumbuh menjadi sporofit yang diploid atau 2N. Sporofit akan membentuk kapsula yang disebut sporogonium. Sporogonium berisi spora haploid yang dibentuk melalui meiosis. Sporogonium yang masak akan melepaskan spora. Spora akan tumbuh menjadi protonema. Protonema akan meluas pada tahap tertentu, akan menumbuhkan gametofit baru. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi melalui kuncup atau gema dan fragmentasi. Jadi fragmentasi terjadi saat tumbuhan lumut melepaskan bagian tubuhnya menjadi individu baru. Metagenesis pada paku. Pada tanaman paku, yang biasa kita kenal dengan pakis yang sudah tua, terdapat spora yang tersimpan di dalam sorus di permukaan bawah daun. Apabila kadar air dalam sorus berkurang, maka sorus akan pecah dan spora akan menyebar. Ketika spora jatuh di tempat yang sesuai, maka spora akan tumbuh menjadi protalium. Protalium terdapat alat kelamin jantan atau antheridium yang menghasilkan sperma, serta alat kelamin betina atau archegonium yang menghasilkan sel telur. Sperma akan bergerak dengan bantuan air menuju archegonium, kemudian terjadi fertilisasi membentuk zigot. Zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Kemudian dimulai metagenesis selanjutnya. Tumbuhan paku juga dapat berkembang biak secara vegetatif dengan menggunakan rizom atau rizoma. Diagram metagenesis lumut dan paku. Metagenesis lumut. Spora akan berkembang menjadi protonema atau lumut muda. Protonema akan berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa yang merupakan generasi gametofit yang menghasilkan archegonium dan antheridium. Archegonium akan menghasilkan sel telur, sedangkan antheridium akan menghasilkan spermatozoid atau sel sperma. Sel telur
dan spermatozoid akan melebur atau melakukan fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi sporofit atau sporogonium, kemudian berkembang lagi menjadi sporangium. Sporangium kembali ke atas, ke siklus di atas, menjadi spora, menjadi protonema, gametofit, dan seterusnya. Pada paku, spora akan berkembang menjadi protalium. Protalium ini merupakan generasi gametofit yang mampu menghasilkan sel telur dan spermatozoid. Protalium menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan ovum. Spermatozoid dan ovum akan melebur atau mengalami fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot nanti akan berkembang menjadi tumbuhan paku homospora atau sporofit. Sporofit akan berkembang menjadi sporofil, sporofil menjadi sporangium, dan kembali lagi ke atas siklusnya menjadi spora. Perbedaan antara tumbuhan paku dan lumut. Faktor pembedanya yang pertama, fase gametofit. Pada tumbuhan lumut, umumnya fase gametofit lebih lama dan lebih dominan daripada sporangium. Sedangkan pada tumbuhan paku, fase gametofit umumnya lebih pendek daripada fase sporofitnya. Faktor kedua, spora. Pada lumut tidak dijumpai spora. Pada paku terdapat spora di bawah daun, menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran yang sama, yang tidak bisa dibedakan jenis kelamin jantan dan betinanya. Pada lumut, spora yang jatuh di tempat yang lembab akan berkecambah menjadi protonema. Sedangkan pada tumbuhan paku, spora akan tumbuh menjadi protalium yang mampu menghasilkan gamet atau sel kelamin. Selanjutnya, generasi gametofit pada lumut adalah tumbuhan lumut itu sendiri. Sedangkan pada paku yang menjadi generasi gametofitnya adalah protalium. Pada lumut, generasi sporofitnya adalah sporogonium. Sedangkan pada tumbuhan paku yang menjadi generasi sporofitnya adalah tumbuhan paku. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Pernahkah kalian melihat gambar di samping? Gambar di samping adalah contoh bercocok tanam menggunakan teknik hidroponik. Hidroponik adalah metode budidaya tanaman menggunakan air. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuh. Contoh yang ditanam dengan hidroponik, misalnya paprika, tomat, selada, stroberi, sawi, dan lain-lain. Kelebihannya, 1. Penggunaan lahan lebih efisien. Yang kedua, tanaman berproduksi tanpa menggunakan tanah. Jadi menggunakan air yang diberi zat yang bernutrisi. Yang ketiga, kuantitas atau jumlah dan kualitas atau mutu produksi lebih tinggi dan lebih bersih karena tidak menggunakan tanah. Yang keempat, penggunaan pupuk dan air lebih efisien. Yang kelima, pengendalian hama dan penyakit lebih mudah. Yang kedua adalah vertikultur. Vertikultur adalah metode budidaya tanaman dengan cara membuat media bercocok tanam secara bertingkat. Tujuan teknik ini adalah efisiensi tempat dan cocok diterapkan di daerah perkotaan. Keuntungannya, 1. Efisiensi dalam penggunaan lahan. 2. Hemat penggunaan pupuk dan pestisida. 3. Dapat dipindahkan dengan mudah. Yang keempat, mudah dalam pemeliharaan. Kalau pada vertikultur ini masih menggunakan tanah, kemudian perbedaannya dengan hidroponik adalah jika hidroponik itu medianya air,
kalau vertikultur masih menggunakan tanah, hanya dibuat tegak lurus menggunakan paralon-paralon. Yang ketiga adalah kultur jaringan. Kultur jaringan adalah proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Melalui teknik ini akan diperoleh tanaman dalam jumlah banyak, sifatnya seragam, dan dalam waktu singkat. Caranya, 1. Mengisolasi atau memisahkan bagian-bagian tumbuhan, misalnya sel, jaringan, atau organ. 2. Bagian-bagian tersebut akan ditumbuhkan pada media tumbuh berupa agar yang mengandung nutrisi secara aseptis atau bebas dari mikroorganisme penyebab penyakit. Yang ketiga, bagian tumbuhan tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru yang memiliki bagian tubuh yang lengkap. Perhatikan gambar di samping. Dari satu tanaman, itu bisa dihasilkan banyak sekali tanaman-tanaman yang baru. Pengambilan explant ditanam dalam media agar, maksudnya medianya itu seperti agar-agar, tapi mengandung unsur makro dan unsur mikro, ada nutrisinya. Kemudian nanti akan terbentuk kalus. Kemudian dari situ akan terbentuk plantlet, kalus yang tumbuh dan berkembang menjadi calon individu baru. Nah, setelah tumbuh menjadi plantlet, akan dipindahkan ke medium tanah. Gambar yang di bawah ini, biasanya tanaman-tanaman tersebut ditumbuhkan di dalam botol-botol. Demikianlah tadi materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Kita lanjutkan pada video sistem perkembangbiakan pada hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.